Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali beribadah. Kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita, khususnya yang kita sudah terima dari Tuhan. Kita sudah alami 1 minggu yang telah lalu. Kita sudah menjalani lebih 1 minggu ya, tahun yang baru di dalam kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan hati yang riang, hati yang gembira, oleh karena cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersama memuji Tuhan dari Nafiri Rohani 21, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kami puji dengan riang Dikau Tuhan yang besar. Kami puji dengan riang Dikau Tuhan yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Biarlah kelembutan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan itu dekat. Janganlah mengkhawatirkan apapun, sebaliknya biarlah permintaan-permintaanmu diketahui oleh Elohim dalam segala hal, dengan doa dan permohonan, disertai ucapan syukur. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pikiran, akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita senantiasa hidup di dalam firman Tuhan ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Hendaklah sukacita selalu ada dalam hati kita. Biarlah kita tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, tetapi kita menyerahkan segala permohonan kita, segala apa yang ada di dalam hati kita, isi hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh dipenuhi dengan ucapan syukur dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu kita kembali memuji Tuhan dari nafiri rohani 21, kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Semuanya yang kau cipta memantulkan kasih-Mu. Biarlah semua kasih Tuhan ini boleh mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Semuanya yang kau cipta memantulkan kasih-Mu. Para melek tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, bersama dengan Kristus kita maju, bahkan kita lebih dari pemenang. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau bermazmur dari Mazmur 37 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Mazmur 37 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Ayat 18 sampai ayat 24. Mohon kesediaan Opung Boru, Cik Sian untuk bisa membacakan untuk kita. Mazmur 37 ayat 18 sampai 24. Ya. Sudah ada di layar, Ma. Ya, mohon kesediaan Mama bisa membacakan untuk kita. Saya ya. Iya. Ya. Yahweh mengetahui hari-hari orang yang tulus dan harta warisan mereka tetap untuk selama-lamanya. Mereka tidak akan mau pada masa kemalangan dan mereka dikenyangkan pada masa kelaparan. Namun orang fasik akan binasa dan musuh-musuh Yahweh akan seperti domba yang tambun. Mereka akan habis seperti asap. Mereka lenyap. Orang fasik meminjam dan tidak pernah dikembalikan, tetapi orang benar menunjukkan kemurahan hati dan memberi. Sebab orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuknya akan dilenyapkan. Langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Yahweh, dan Dia berkenan atas jalannya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai benar-benar tergeletak, karena Yahweh menopang tangannya.
Ya, terima kasih, puji nama Tuhan. Begitu indah pemeliharaan Tuhan bagi kita anak-anaknya, bagi orang-orang yang tulus, bagi orang-orang yang menjaga hati di hadapan Tuhan, bagi orang-orang yang menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati. Karena berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna akan kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kembali kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan diri kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita menyanyi dari Nafiri Rohani 171 ayat 1 dan ayat yang berikut. Biarlah dengan pujian ini kita memberikan penyerahan diri kita kepada Tuhan, hidup kita bagi Tuhan, supaya Tuhan sendirilah yang menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Tuhan, ambil hidupku akan kurban bagimu. Tuhan, ambil hidupku akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu. Kami datang menghadap hadirat-Mu Bapa di pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk semua penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang perkasa dan berdaulat. Segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Bapa, di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Firman Tuhan yang selalu ada dan selalu dekat di dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kuasa, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Dan dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya minta kesediaan 2 orang untuk membaca bagi kita. Yang pertama, saya minta Saudari Eli bisa membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudari Eli bisa membaca Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan Ibu Debbie
bisa membaca ayat 7 sampai ayat 12. Terima kasih. Silakan. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ia beserta seisi Yerusalem menjadi gelisah. Maka ia mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli Taurat bangsa itu dan meminta keterangan dari mereka di mana Kristus akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, Yudea, karena beginilah telah dituliskan oleh seorang nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena daripada mulalah akan datang seorang pemimpin. Dialah yang akan menggembalakan umatku Israel. Amin. Kemudian Herodes memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam, dan ia meminta kepastian dari mereka kapan saatnya bintang itu tampak. Lalu ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan pasti segala hal tentang bayi itu. Setelah kamu menemukannya, beritahukanlah kepadaku, agar aku pun datang dan menyembah dia." Setelah mendengarkan perkataan raja, mereka pun berangkat. Dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat bayi itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Mereka tiba di tempat itu dan melihat bayi itu bersama Maria ibunya, lalu mereka sujud menyembah dia. Kemudian mereka mengeluarkan barang-barang berharga mereka dan mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan karena telah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Amin. Ya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai tema dari perenungan kita pada pagi hari ini adalah berdasarkan perikop yang sudah kita baca. Tema kita adalah menjalani tahun yang baru dengan mengutamakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menjalani tahun yang baru selama beberapa hari. Apa yang telah kita lakukan? Ini tanggal 9 ya, sudah 9 hari kita menjalani. Selama 9 hari ini, apa yang sudah kita lakukan? Ketika kita mengawali tahun baru, biasanya kita membuat resolusi tahun baru ya. Apakah resolusi yang baru atau resolusi lanjutan tahun yang lalu, karena resolusi tahun lalu belum selesai atau gagal, kita lanjutkan di tahun ini. Puji nama Tuhan. Apakah resolusi yang kita buat sudah kita lakukan dalam 9 hari terakhir ini atau jatuh bangun juga? Ya. Ketika kita memulai resolusi misalnya di tahun ini mau membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ini sudah hari ke-9, sudah sampai di mana pembacaan kita? Ataukah jatuh bangun juga? Bagaimana dengan resolusi kita untuk kesehatan? Misalnya kita buat resolusi untuk kesehatan. Oh, tahun ini mau makan yang lebih baik, mau lebih banyak makan sayur.
lebih banyak makan buah, lebih banyak makan sayur yang mentah, buah, jus dan sebagainya, masih dijalankan atau tidak? Ya, masih bersemangat atau tidak? Ya, semua resolusi yang baik itu harus kita semangati ya, kita jalani dengan semangat dan sukacita. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah dalam resolusi tahun baru yang kita buat, adakah tempat Tuhan di sana? Ketika kita membuat resolusi untuk meningkatkan kesehatan kita, adakah Tuhan di sana? Adakah tempat Tuhan di situ? Buat apa kita mau lebih sehat? Buat apa kita mau lebih kurus misalnya, ya kan? Apakah ada Tuhan di situ? Kita mau sehat harus ada Tuhan. Sehat untuk Tuhan, ya. Sehat untuk umur panjang. Umur panjang supaya apa? Supaya lebih banyak waktu untuk melayani Tuhan. Ya, itu satu resolusi saya, itu satu kerinduan hati saya. Ya, saya kepingin sehat. Ya, saya kepingin sehat. Saya kepingin kalau sudah sepuh saya menjadi oma yang sehat. Ya, masih kuat jalan ke sana kemari, masih bisa cuci baju sendiri. Ya, saya ingat omanya Eli dulu almarhum, ya, si Mak itu sudah sepuh banget tapi masih mencuci kainnya sendiri ya Eli ya, masih mencuci kainnya sendiri, sudah 90 tahun masih mencuci kainnya sendiri. Saya ingat ya, si Mak tidak mengizinkan orang lain untuk mencuci pakaiannya, dia mencucinya sendiri. Saya wah, luar biasa. Buat saya itu selalu saya ingat itu. Tapi ketika membuat resolusi kesehatan supaya umur panjang, supaya menjadi orang tua yang sehat, itu buat apa? Sebagai anak Tuhan harus ada tempat Tuhan di situ. Kalau buat saya ingin mempunyai lebih banyak waktu di bumi ini, umur panjang sehat supaya punya lebih banyak waktu untuk melayani Tuhan. Itu kerinduan saya. Ya, Bapak Ibu, kita juga harus begitu ya. Ketika kita ingin membuat pengaturan-pengaturan dalam hidup kita untuk kita lebih sehat, kita atur makan kita lebih baik ya. Kurangi garam, kurangi gula dan sebagainya, kita olahraga dan sebagainya tiap hari, kita jalan pagi, misalnya seperti itu. Buat apa ya? Kalau hanya untuk menikmati kesenangan dunia ini, ya dunia ini akan segera berlalu. Itu tujuan yang sia-sia. Tapi mari kita buat resolusi dan menempatkan Tuhan di situ. Semuanya harus mengutamakan Tuhan. Ya, kita mau sehat untuk Tuhan. Kita mau rajin, lebih rajin, harus lebih rajin untuk Tuhan. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus mengutamakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama dari para Majusi, para orang Majus ini dalam hal mengutamakan Tuhan. Bagaimana kisah mengenai mereka di dalam Matius pasal 2 yang telah kita baca tadi, itu memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita bagaimana kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kita lihat para Majusi mengutamakan Tuhan melebihi status sosial dan pencapaian mereka. Ya. Nah, mari kita lihat bersama siapakah orang-orang Majus itu. Kata Majus atau dalam bahasa Inggrisnya Magi ya, berasal dari bahasa Persia yang menunjuk pada sebuah kelompok elit para imam di Kekaisaran Persia. Mereka adalah para profesor, filsuf, cendekiawan, berpendidikan tinggi, terlatih dalam bidang nubuatan, astrologi, dan astronomi. Jadi mereka ini benar-benar adalah kelompok elit, ya, para petinggi. Sehingga mereka juga disebut sebagai para raja pada waktu itu, ya. Dan sangat mereka ini orang yang cerdik cendekiawan, ya, mereka ilmuwan, saintis, ya, luar biasa, pengetahuan mereka itu begitu banyak dan begitu menyeluruh, ya.
Dan kelompok Majusi ini telah ada ratusan tahun sebelum kelahiran Kristus. Nah, kita bisa melihat mereka, kelompok Majusi ini pada Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang sudah ada sebelum Kristus ya, ratusan tahun. Dan di dalam kisah mengenai Daniel, Daniel bergaul dengan mereka. Mereka adalah rekan-rekan sekerja Daniel. Ya. Kita lihat begitu mereka ini ilmuwan yang begitu luar biasa hebat ilmunya, tetapi kalau kita membaca kisah mengenai Daniel, Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel itu bahkan melebihi ilmu mereka semua. Ya. Nah, mereka begitu begitu mempunyai posisi yang tinggi di kalangan masyarakat, mempunyai status yang luar biasa ya, yang dekat dengan raja, dan tentu kalau mereka adalah orang-orang ilmuwan dan mereka adalah orang-orang yang berhikmat, mereka adalah orang yang sangat dipercayai oleh raja. Ya. Keputusan-keputusan raja itu dikonsultasikan kepada mereka. Bisa jadi ya kalau raja juga kurang berhikmat, ya maka apa yang dikatakan oleh orang-orang Majusi ini, mereka itulah yang menjadi keputusan raja pada waktu itu. Nah, jadi kita lihat kelompok orang-orang Majus ini begitu hebat, begitu tinggi kedudukannya, tetapi ya mereka begitu rendah hati. Mereka mempelajari ilmu untuk datang menyembah Kristus. Mereka mempunyai status sosial yang begitu tinggi, tetapi mereka menunjukkan kerendahan hati dengan datang mencari bayi raja ini dan menyembah dia. Bapak Ibu, dalam hal kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, penting kita memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau orang Majusi itu, mereka adalah golongan orang-orang yang mempunyai status sosial yang begitu tinggi. Mereka memiliki sikap yang rendah hati. Ini teladan yang sangat bagus ya untuk kita. Maukah kita memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan? Kalau orang kaya, orang berpendidikan itu sombong, itu sudah biasa, ya kan? Tapi kalau ada orang kaya, orang berpendidikan, orang status sosial itu hebat, ya, tapi dia rendah hati, kita semua jadi wow, hebatnya dia ya. Walaupun banyak uangnya, tapi dia rendah hati, dia tidak sombong. Nah, apalagi kita, ya. Secara kita ini kan orang awam, orang biasa-biasa saja. Apa sih yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan? Di hadapan manusia saja mungkin kita tidak bisa sombong. Apa sih yang kita miliki? Ya kan? Mari kita meneladani orang-orang Majus ini. Memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Sikap rendah hati di hadapan Tuhan itu bukan menunjukkan apa yang kita miliki. Sikap rendah hati di hadapan Tuhan itu bukan menunjukkan kemampuan kita, kebisaan kita. Tetapi menunjukkan sikap penyembahan, sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, sikap yang mau taat di hadapan Tuhan. Kalau secara materi kita tidak bisa sombong mungkin, ya. Tetapi kita bisa menjadi sombong di hadapan Tuhan kalau apa? Kita berkeras hati terhadap firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan tegur kita, kita tidak mau bertobat, itu kita sombong di hadapan Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan ada memberikan satu perintah kepada kita untuk kita lakukan dan kita tidak melakukannya, itu kita sombong di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebagaimana para Majusi itu, ya, dia tidak mengindahkan status sosialnya, dia tidak mengindahkan pencapaiannya, kedudukannya di masyarakat, dia tidak mengindahkan apa yang menjadi aset dia, tapi dia menunjukkan penyembahan kepada Kristus. Rendah hati,
di hadapan Tuhan. Jauh loh perjalanan mereka itu untuk sampai kepada perjumpaan mereka dengan bayi Yesus itu. Jauh. Tetapi mereka melakukannya. Dan mereka merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Kristus. Teladan Yesus bagi kita, Bapak Ibu. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ini harus menjadi kalimat di dalam kehidupan kita. Kita manusia ini, kita punya banyak keinginan hati kan. Kita maunya begini, kita maunya begitu. Tetapi ketika semua yang kita inginkan tidak kita dapatkan, bisakah kita berkata kepada Tuhan, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Tuhan, saya tidak suka jalan ini, tetapi Tuhan kehendakmu jadilah. Seringkali kalau apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan tidak tercapai, kan kita kecewa ya. Kita bisa menjadi stres dan sedih. Kita bisa menjadi bergumul, bahkan meneteskan air mata. Kita bisa bertanya kepada Tuhan, aduh Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini harus kualami? Tetapi mari kita akhiri dengan kalimat, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Di dalam hidup kita, kehendak Tuhan yang harus jadi, bukan kehendak saya. Kalau saya selalu teringat ketika kami baru menikah dan Bapak Pendeta masih menyelesaikan 1 semester studi di Singapura waktu itu di SBC. Ya. Pada waktu itu sudah selesai dan ya puji Tuhan ya, bukan omong apa, tapi Tuhan, pelayanan Pak Pendeta di gereja di Singapura itu begitu bagus ya. Jemaat banyak merasa diberkati oleh pelayanan Pak Pendeta pada waktu itu, sehingga ketika tamat, langsung gereja itu menawarkan, meminta, sudah pelayanan aja langsung di sini. Gaji 1 bulan $3.000, dapat rumah, dapat mobil. Ya. Waktu itu saya ingat Pak Pendeta tanya sama saya, bagaimana? Kamu mau nggak di sini? Saya bilang, jangan tanya saya. Berdoalah. Tanya sama Tuhan. Tuhan mau menempatkan kamu di mana? Jangan kau tanya sama saya. Kau harus tanya kepada Tuhan. Kalau kau tanya sama saya tidak mau tinggal di sini, saya bilang. Ya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, saya pilih pulang kampung. Lebih senang saya di Indonesia. Buat apa saya di Singapura? Cari pisang goreng aja susah. 1 pisang goreng itu, waktu itu, $1. $1 tuh berapa? $7.000 pada waktu itu. Saya bergumul, ini pisang goreng 1 biji $7.000, ini bagaimana? Ya. Kita duduk pagi-pagi, tinggal beli nasi kuning, sore-sore beli pisang goreng. Kita cari nasi kuning, di sini di mana? Tidak ada. Cari pisang goreng, tidak ada. Ya. Kalau kau tanya saya bilang kita pulang saja ke Indonesia, saya bilang. Tapi kau berdoalah sama Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Tuhan bilang apa? Kalau Tuhan bilang, ya Cornelius kamu di Singapura, ya saya ikut. Walaupun saya bergumul dengan nasi kuning dan pisang goreng. Ya. Lalu berdoalah. Hambanya ini, Boksu ini berdoa dia kan, dia tanya Tuhan. Dan Tuhan nyatakan, tidak, kamu tidak di sini, kamu pulang ke Indonesia. Pulang kamu ke Jogja. Pelayanan kamu di Jogja. Ya. Dan pada waktu kami menyampaikan keputusan untuk pulang itu, rata-rata respon yang kami terima itu adalah negatif. Buat apa kalian pulang? Ada apa di Indonesia itu? Kacau balau sekarang ini kan lagi resesi ekonomi pada waktu itu, krisis ekonomi pada waktu itu Krismon ya. Semua orang melarikan uangnya ke luar negeri. Nggak karu-karuan lah keadaan Indonesia pada waktu itu. Tidak ada kalimat penguatan yang diberikan kepada kami. Saya ingat cuma 2 orang yang memberikan kalimat penguatan pada waktu itu. Yang satu adalah dokter kandungan yang memeriksa saya pada waktu itu, dan juga Bapak Gembala, Pendeta Kiki pada waktu itu. Mereka mendoakan kami.
Mereka mendoakan kami, menguatkan, memberikan penguatan untuk pulang dan melayani Tuhan di Indonesia. Itu saat-saat yang tidak mudah, Bapak Ibu, karena ketika kami pulang, begitu kami mendarat terjadi kerusuhan. Dan ketika kami memulai pelayanan di Jogja, itu pun tidak mudah, ya, tidak mudah. Kalau dapat persembahan, ya saya kalau ada uang, ya saya dengan Pak Pendeta itu kami rebutan koin. Semua koin saya langsung masukkan ke celengan. Nanti akhir bulan saya akan belanja dengan koin. Tapi Bapak Pendeta minta koin saya karena untuk bayar parkir. Jadi saya masukin di dalam celengan supaya tidak bisa diambil sama dia. Supaya akhir bulan masih ada uang belanja. Seperti itu, Bapak Ibu. Mengikuti Tuhan itu tidak gampang, ya. Mengikuti kehendak Tuhan tidak gampang. Kalau mengikuti keinginan daging, keinginan diri sendiri gampang, enak. Semua sudah tersedia kok. Buat apa? Iya kan? Tapi Bapak Ibu, inilah yang menjadi doa kami. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Dan puji nama Tuhan, Tuhan memimpin sampai dengan saat ini. Tidak berkekurangan. Berkatnya selalu ada bagi anak-anaknya. Kalau asal kita mau rendah hati, ya, rendah hati sama Tuhan. Jangan pikir kita bisa. Jangan keraskan hati sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang apa, ikut. Tuhan tunjukkan jalan ini, ikut, jalani. Maka disitulah berkat dan penyertaan Tuhan itu akan ada dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, para Majusi mengutamakan Tuhan, melebihi upaya dan pengeluaran mereka untuk menemui Dia. Jangan pikir ini para Majusi, ini mereka cuma datang cingklung, 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 langsung pergi gitu ya. Ini perjalanan panjang, Bapak Ibu, dari Persia. Ya. Sampai ke Tanah Suci, ini perjalanan panjang. Bukan adanya apa jalan tol atau pesawat yang langsung bisa hanya berapa jam saja sampai, tidak. Ya. Ada upaya yang besar yang dilakukan, ada pengeluaran yang besar yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa bertemu dengan bayi Yesus ini, dengan Kristus ini, dengan bayi raja ini, ya. Bapak Ibu. Next. Mari kita, ini penelitian dari para ahli ini ya, mengenai perjalanan para Majusi ini. Kalau kita membaca teks pasal 2 ayat 1, mereka itu datang dari timur. Para Majusi ini dari timur. Dari mana? Dari timur itu dari Persia. Mereka menempuh jarak ribuan mil untuk menemui Yesus. Ini kalau mak-mak ini kita mau pergi kemana-mana ya, paling rempong sudah kan kita. Mau pergi piknik saja kita, ibu-ibu ini paling rempong. Bawa nasi lah, bawa sambal, bawa air, padahal pikniknya cuman kemana? Cuman ke Pantai Baron misalnya, cuman ke Parangtritis, bawa segala macam. Apalagi kalau harus menempuh perjalanan ribuan mil, pasti banyak perbekalan yang dipersiapkan untuk perjalanan itu. Ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka menghadap Herodes, kemudian Herodes memanggil para ahli Taurat, semua imam, para ahli Taurat. Mereka semua ada di Yerusalem. Sama dengan orang Majus ini, mereka juga para ahli Taurat, para imam kepala itu mereka mempelajari kitab suci. Mereka juga tahu raja itu, ya. Kalau kita lihat. Dan jarak Yerusalem ke Bethlehem itu hanya sekitar 6 mil atau kira-kira 9,6 kilo. Tetapi sedekat itu mereka di situ, mereka tidak pergi mencari raja ini. Mereka tidak mencari, tidak ada upaya mereka untuk menemui Yesus. Tapi orang-orang Majus ini,
Mereka menempuh perjalanan ribuan mil untuk menemui Yesus. Mereka tidak segan mengeluarkan uang, mengeluarkan waktu, tenaga untuk mencari Sang Raja yang baru dilahirkan ini. Kalau kita melihat jarak yang mereka tempuh, perbekalan, status sosial mereka minimal, ya, mereka itu membawa para pelayan mereka. Dan minimal mereka itu didampingi oleh pasukan militer karena ini pejabat tinggi, ya kan? Coba kita lihat jalan-jalan kita, kalau kita lagi di jalan, tiba-tiba ada forerunner, ada sirene dan segala macam. Nyung, wah siapa pejabat lewat. Ya, ada iringan-iringannya, ada rombongannya. Nah, begitu juga para majusi ini, ya. Jadi para ahli sejarah itu mereka memperkirakan setidaknya rombongan para majusi ini mereka berjumlah 300 orang. Mencakup para pelayan dan pasukan militer. Tentara. Ya. Ini kan orang penting, ini kan orang elit, ini harus dijaga keamanannya. Tidak mungkin ini cuma 3 orang majusi ini mereka jalan ceklung jalan sendiri gitu, tidak mungkin. Kalau mereka ini adalah orang elit, ya, ini rombongan besar. Makanya Bapak Ibu kita bisa lihat di dalam pembacaan kita ketika mereka masuk ke Yerusalem, Yerusalem itu menjadi gempar, menjadi geger. Ini rombongan dari mana? Sehingga itu juga yang membuat Herodes pada waktu itu juga menjadi gempar. Ya, menjadi kaget dia. Karena ini ada rombongan kerajaan yang datang. Lalu mengatakan kepadanya, di manakah bayi yang baru dilahirkan itu? Raja yang baru dilahirkan itu, kami datang untuk menyembah dia. Secara banyaknya rombongan ini dia gempar, ya kan? Secara berita yang dibawa oleh orang Majusi ini ada raja baru yang dilahirkan, dia gentar juga, kaget juga. Dan Bapak Ibu, para ahli memperkirakan perjalanan mereka ini memakan waktu sekitar 2 tahun lamanya. Jadi kita lihat, ada usaha yang besar, ada waktu yang banyak yang dihabiskan hanya apa? Untuk menemui bayi Yesus ini. Sang raja bayi ini. Dan untuk menyembah dia. Itu dilakukan oleh para majusi ini. Ya. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Kalau para majusi itu berkorban sedemikian, bagaimana dengan kita? Apa yang mau kita korbankan? Jerih lelah apa yang mau kita lakukan supaya hubungan kita lebih erat dengan Tuhan? Apa yang mau kita korbankan, jerih lelah apa yang mau kita lakukan supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, bukan dengan dunia ini? Hal yang menyedihkan dari gereja Tuhan adalah kalau gereja Tuhan, kalau anak-anak Tuhan itu bukan lebih dekat dengan Tuhan, tapi lebih dekat dengan dunia ini. Lebih mengadopsi dan lebih mempraktekkan nilai-nilai, norma-norma dunia ini daripada nilai-nilai kerajaan surga. Itu sangat menyedihkan. Firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Tetapi menyedihkan kalau garam itu tidak asin. Menyedihkan kalau apa? Kalau terang itu, kalau pelita itu padam, maka gelap semuanya. Buat apa lagi fungsi gereja? Buat apa lagi fungsi anak Tuhan di dalam dunia ini? Kalau tidak menjadi garam dan tidak menjadi terang. Buat apa lagi kita ada di dalam dunia ini? Kalau kita tidak lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kita lebih dekat
dengan dunia ini. Firman Tuhan jelas katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Persembahkanlah dirimu sebagai korban persembahan yang hidup bagi Tuhan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan hidupmu, pembaharuan budimu. Tuhan mau supaya kita itu lebih dekat dengan Dia, lebih semakin menyerupai Dia, semakin menjadi terang, menjadi garam yang semakin asin bagi dunia ini. Tetapi untuk itu ada yang harus kita korbankan. Ada jerih lelah yang harus kita lakukan. Bisakah kita mengorbankan waktu kita untuk nonton TV misalnya, untuk membaca firman Tuhan? Bisakah kita mengorbankan apa yang kita sukai? Kalau kita ambil waktu itu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bersyafaat, untuk berdoa. Jerih lelah apa yang mau kita lakukan? Maukah kita menyisihkan waktu dan bertekun membaca firman Tuhan? Kalau kita membuat resolusi baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 1 tahun selesai, maukah kita berjerih lelah melakukannya? Biasanya tuh sampai di kitab bilangan tuh orang berhenti. Biasanya begitu. Kenapa? Isinya cuma angka. Baca begini, aduh, ini berapa ribu, itu berapa ribu, ini apa maksudnya? Ya kan? Akhirnya capek. Sudahlah, pusing. Berhenti. Harus ada yang mau kita korbankan. Harus ada jerih lelah yang mau kita lakukan. Lihat orang Majusi itu. 2 tahun loh perjalanannya. 2 tahun. Persiapannya itu pasti luar biasa. Perbekalannya itu begitu banyak. 2 tahun perjalanan di tengah-tengah, kalau mereka rasa capek, sia-sia capek ini, pulang aja kita lah. Ngapain ini? Tapi mereka melakukannya dengan bertekun. Dan ketekunan mereka itu, ketika mereka berani membayar harga, menghasilkan apa? Mereka bertemu dengan Sang Raja, bayi yang baru dilahirkan itu. Ketika mereka bertekun, mereka bayar harga, mereka sampai kepada penyembahan dan persekutuan yang erat dengan Sang Raja bayi tersebut, yaitu Kristus. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, para Majusi mengutamakan Tuhan melebihi otoritas tinggi di dalam dunia. Pasal 2 ayat 12. Siapakah otoritas tinggi pada waktu itu? Ya. Herodes, otoritas dunia pada waktu itu yang mereka jumpai adalah Herodes dan juga para imam kepala, para ahli Taurat. Ya. Ini Herodes ini adalah raja. Dia memegang otoritas secara politik. Dia memerintah. Raja itu kalau dia bilang apa, ya rakyat ikut, iya kan? Tidak bisa rakyat itu bersoal jawab dengan raja, tidak bisa. Ini monarki bukan demokrasi. Demokrasi orang mau bersoal jawab dengan pemimpin, bahkan mengkritik dan bahkan mengkritik sampai kebablasan itu ya. Bisa saja seperti itu, bisa terjadi. Tapi kalau raja, tidak bisa rakyat itu bersoal jawab, mempertanyakan keputusannya, tidak bisa. Kalau menentang raja moodnya juga tidak baik, tidak ada hujan, tidak ada angin, ya masuk penjara, mati, dipenggal, dan segala macam. Dia sangat berotoritas. Namanya raja itu dia berotoritas. Dia berkuasa. Para imam kepala, para ahli Taurat, mereka juga adalah kelompok yang berotoritas di antara masyarakat pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mempelajari kitab. Para ahli agama. Ya, orang kalau sudah bicara agama kan takut, ya kan? Pasti takut. Pasti ikut.
Nah, kita lihat mereka adalah orang-orang yang memiliki kuasa atas rakyat, atas umat pada waktu itu. Tetapi para Majusi, mereka tidak pusing. Saya pikir bukan hanya karena mereka juga adalah orang elit, tetapi lebih kepada apa? Kepada mereka itu setia pada pernyataan dari surga itu, pernyataan bintang itu, pernyataan dari kitab suci yang mereka pelajari. Mereka sudah mengenal kitab suci dari zamannya Daniel. Ya, leluhur mereka ini bergaul dengan Daniel. Bergaul dengan Daniel dan mempelajari. Daniel juga pasti berdiskusi dengan mereka, berbagi ilmu pengetahuan dengan mereka. Para leluhur orang Majusi. Para Majusi ini mengutamakan pernyataan surga daripada otoritas dunia pada waktu itu. Ya. Kita bisa membaca di dalam teks kita, Bapak Ibu, bahwa para Majusi itu dia mengikuti tuntunan bintangnya, firman Tuhan katakan. Mulai dari mana? Mulai dari timur, dari Persia, sampai ke rumah di mana Yesus berada. Mereka ikut. Buat mereka itulah yang penting. Makanya kalimat yang mereka ucapkan kepada Raja Herodes pada waktu itu adalah apa? Di manakah, ya? Di manakah dia, raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu, karena kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Di mana dia? Di mana raja itu? Dengan kata lain, mereka mengatakan kepada Herodes, bukan kau raja, tetapi raja yang sudah kami lihat bintangnya di timur. Kami datang ke sini bukan untuk menyembahmu, kami datang ke sini untuk menyembah dia. Dan kemudian kita lihat bagaimana juga mereka mematuhi peringatan surga dalam mimpi mereka untuk menghindari Herodes itu pada ayat yang terakhir dari pasal 12 ya, ayat 11 12 ya. Mereka diperingatkan oleh surga untuk menghindari Herodes. Karena surga lihat Herodes ini licik. Ada kejahatan di dalam hatinya. Jadi orang-orang Majusi itu, mereka itu yang mereka utamakan itu adalah otoritas surga, bukan otoritas dunia. Ya. Bagi para Majusi itu, Bapak Ibu, bayi ini adalah raja. Walaupun kediamannya adalah rumah, bukan istana. Bagi para Majus, bayi ini adalah raja walaupun dia digendong perempuan sederhana. Bukan dikelilingi pasukan dan dayang-dayang. Para Majus tidak malu untuk sujud dan menyembah dia. Mereka datang dengan segenap pelayan dan tentara, rombongan yang besar. Tetapi mereka menunjukkan penyembahan, sujud kepada raja bayi ini. Ya. Kita lihat Bapak Ibu penyembahan dan persembahan para Majusi ini. Yang pertama adalah kemenyan, yang kedua mur, dan yang ketiga emas. Semua persembahan mereka ini mempunyai makna simbolis yang menggambarkan hidup pribadi dan karya daripada Kristus. Ketika kemenyan digunakan dalam ibadah di bait suci kepada Tuhan. Kemenyan merepresentasikan keilahiannya. Yesus adalah sungguh Tuhan yang menjadi manusia. Jadi ketika para Majusi ini memberikan kemenyan, pemberian ini mengatakan bahwa mereka mengakui keilahiannya. Mereka mengakui ketuhanannya, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Mur adalah sejenis wangi-wangian dari daun citrus rose untuk mengurapi jenazah. Merepresentasikan penderitaan dan kematian Yesus. Ketika orang Majus ini mempersembahkan mur,
ini melambangkan pengakuan mereka bahwa bayi raja ini dia akan menderita dan mati. Ketika mereka mempersembahkan emas, persembahan mereka ini melambangkan keagungannya. Mereka mengakui bahwa dia adalah raja. Jadi Bapak Ibu, ketika mereka memberikan kemenyan mur dan emas ini, bukan sembarang. Ya, bukan sembarang. Ini persembahan mereka ini sungguh menggambarkan siapakah Kristus itu secara komplit, secara lengkap, pribadinya dan karyanya, misi kedatangannya ke dalam dunia ini. Saya berpikir bagaimana mereka bisa tahu? Kenapa mereka bisa memberikan persembahan yang seperti itu? Yang benar-benar melambangkan dan membicarakan siapakah Kristus itu. Karya dan pribadinya. Ya tentu karena mereka mempelajari, ya. Mereka mempelajari kitab suci. Mereka mempelajari nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Ya. Leluhur mereka bergaul dengan Daniel. Jadi Bapak Ibu, mereka mempelajari kitab suci itu bukan hanya sebagai ilmu. Tetapi itu kemudian membawa mereka untuk memahami siapa Tuhan. Dan membawa mereka untuk menyembah Dia. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Sudah berapa banyak kita baca Alkitab? Siapa di antara Bapak Ibu di sini yang sudah menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu? Siapa kita? Kita sudah menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun? Bagus. Tetapi apakah pembacaan kita itu membawa kita untuk mengenal Tuhan, membawa kita untuk menyembah Dia dengan sungguh-sungguh? Ya. Kalau kita cuma sekedar baca Alkitab, semua orang bisa baca. Tetapi apakah kita kemudian lebih mengenal Dia dalam hidup kita, lebih menyembah Dia? Persembahan dan penyembahan yang sempurna. Apa yang diberikan oleh para majusi itu, emas, kemenyan, dan mur adalah persembahan dan penyembahan yang sempurna. Bukan barangnya, tetapi pengakuan. Persembahan dan penyembahan yang sempurna itu yang bagaimana? Yang mengakui pribadi Yesus, mengakui ketuhanannya. Persembahan dan penyembahan yang sempurna itu yang bagaimana? Yang mengakui karya penebusan yang dilakukannya. Misi kedatangannya, kelahirannya ke dalam dunia ini. Kalau kita mau memberikan persembahan dan penyembahan yang sempurna kepada Tuhan, Tuhan harus menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Bukan kita yang jadi Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita yang atur diri kita. Harus Tuhan yang atur diri kita. Let God be God in our lives. Ya. Tuhan harus jadi Tuhan. Ingat tadi teladan Kristus ya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Nah, itu baru kita menuhankan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mau menyembah Dia, memberikan persembahan yang sempurna kepadanya, penyembahan yang sempurna kepadanya, kita harus mengakui karya penebusan yang dilakukannya. Yaitu apa? Karya keselamatan. Berarti dari pihak kita harus ada apa? Harus ada pengakuan Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya tidak berkuasa untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Saya memerlukan Engkau Tuhan. Ketika kita terlibat di dalam dosa, terpuruk di dalam dosa, lihat kepada Kristus. Dia datang untuk menebus umatnya dari dosa mereka, firman Tuhan katakan. Berita dari surga yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Dia datang untuk menebus dosa umatnya. Kita hanya bisa menyembah Dia dengan benar
Kalau kita berani datang kepadanya dan kita merendahkan diri, Tuhan, aku memerlukan Engkau juru selamat dalam hidupku. Aku memerlukan Engkau. Aku ini orang berdosa. Yesus banyak dikagumi oleh dunia ini. Karena pengajaran-pengajarannya begitu indah dirasakan dan dilihat dibaca orang. Aturan-aturannya itu begitu luar biasa. Begitu bagus. Sebagai guru yang agung, sebagai tabib yang ajaib. Dunia mengagumi Kristus. Bahkan ada di satu negara yang memiliki banyak dewa. Yesus adalah salah satu dewa yang mereka sembah dan ada kuilnya juga di sana. Tetapi mereka tidak menyembah Dia sebagai juru selamat. Mereka tidak menyembah Dia sebagai satu-satunya Tuhan. Salah satu dewa saja dari sekian banyak dewa. Kita hanya bisa memberikan persembahan dan penyembahan yang benar kalau kita mengakui ketuhanannya, kemahakuasaannya di dalam hidup kita, kedaulatannya atas hidup kita, dan mengakui karya penebusan yang dilakukannya. Dia lahir untuk Dia naik ke salib bagi kita, umat manusia. Mari kita merenungkan Bapak Ibu. Tuhan mencari orang-orang yang mau menyembah Dia. Apakah kita yang sudah menjadi Kristen sejak zaman opa oma, sejak zaman leluhur kita sudah jadi Kristen ini? Apakah kita sudah menjadi penyembah Tuhan? Banyak orang mengikuti Yesus, banyak orang mengagumi Yesus, tapi tidak semua orang menyembah Dia. Iya kan? Lihat itu ribuan orang yang Tuhan Yesus kasih makan. Lihat itu ribuan orang yang ikut Dia kemana-mana. Di mana mereka ketika Dia disalibkan? Lari semua. Mereka hanya ikut Dia supaya dapat mujizat. Tuhan mencari orang yang mau menyembah. Kalau kita jadi orang Kristen ini tidak menjadi penyembah Tuhan, ya, kita cuma ikut-ikut Dia karena ikut berkat Dia, kita bukan penyembah. Apakah kita sudah menjadi penyembah Tuhan, saudara? Menyembah itu menundukkan diri, mengakui kedaulatannya, meninggikan Dia dalam hidup kita. Seperti kata Yohanes Pembaptis, Dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Dia harus semakin besar, aku semakin kecil. Kalau dalam hidup kita berusaha menjadi orang-orang yang besar. Semakin sukses, semakin hebat, semakin luar biasa, semakin dikenal, semakin terkenal. Ini zaman narsis kan. Apalagi dengan media sosial kita narsis terus. Dunia memberikan wadah untuk kita meninggikan diri kita, untuk kita menjadi narsis. Eksis ya kan, penting harus eksis. Kalau posting dihitung berapa yang sudah like kan begitu. Ya kan? Kalau postingannya nggak di-like, depresi. Ya. Tiap hari cuma buka HP lihat, sudah berapa yang like, sudah berapa yang lihat postingan saya. Kita meninggikan diri kita. Apakah kita sudah menjadi penyembah Tuhan? Meninggikan Tuhan. Bukan saya, tapi Kristus. Adapun hidupku ini, bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Rasul Paulus mengatakan, saudara, dunia kita ini penuh dengan penyembahan berhala. Dunia ini penuh dengan penyembahan berhala. Mulai dari keinginan hati yang menomorduakan Tuhan. Ya, keinginan hati yang menomorduakan Tuhan. Tuhan bilang, ampunilah saudaramu. Kita bilang, Tuhan, terlalu sakit hati saya sama dia. Tidak bisa saya mengampuni dia. Itu kita menomorduakan Tuhan, itu kita menyembah berhala, saudara. Dunia kita penuh dengan penyembahan kepada berhala, mulai dari keinginan hati yang menomorduakan Tuhan sampai kepada boneka arwah. Ya, sekarang ini di Indonesia lagi tren ini boneka arwah ya. Orang mengadopsi boneka sebagai bayi mereka, sebagai anak mereka. Itu boneka dikatakan sebagai anak, diperlakukan sebagai anak manusia.
Memang kalau menurut para sosiolog, antropolog itu gejala biasa, nanti akan berlalu. Karena tren boneka arwah ini sebenarnya dimulai di Thailand dan sudah reda. Nanti juga katanya ini tren ini akan berlalu. Jadi di Thailand ini boneka ini diisi arwah, lalu dibawa kepada rohaniwan, lalu didoakan di situ. Ya. Boneka ini menjadi di Indonesia ini kemudian menjadi anak, menjadi tempat ngobrol sama boneka, curhat sama boneka, ya, bukan curhat sama Tuhan, bukan mencari Tuhan. Dunia kita ini penuh dengan penyembahan berhala, saudara. Ya, walaupun menurut para sosiolog, menurut para antropolog ini hanya tren saja, tren sosial saja, tren umat manusia saja. Tapi di dalam terang firman Tuhan kita lihat ini adalah penyembahan berhala. Orang makin menjauh dari Tuhan. Orang bukan cari Tuhan, cari boneka. Orang bukan cari Tuhan, cari materi, cari patung, cari benda. Ya, mengidentifikasikan diri dengan materi. Ya. Bapak Ibu, kita harus ingat firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai ayat 5. Firman Tuhan katakan apa? Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, ataupun yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Engkau tidak boleh bersujud pada mereka, dan engkau tidak boleh beribadah kepada mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga dan kepada yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kalau kita menomorduakan Tuhan, firman Tuhan katakan, kita adalah orang-orang yang membenci Tuhan. Kalau kita menjadi penyembah berhala, kita adalah orang-orang yang membenci Tuhan, firman Tuhan katakan. Dan Tuhan katakan, akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga, dan kepada yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Dosa penyembahan berhala akan mengutuki kita dan generasi kita, sampai generasi yang ketiga dan yang keempat. Jadi hati-hati, saudara. Kita anak-anak Tuhan, tidak boleh lupa ini 10 hukum ini, terutama hukum yang kita baca ini. Kita harus semakin mendekat kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Para Majusi itu mendekat kepada Kristus, tinggalkan status sosial mereka. Tidak peduli mereka berapa yang mereka keluarkan, usaha mereka, waktu mereka keluarkan itu apa? Semakin mendekat kepada Kristus. Betapa kita harus lebih lagi bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu, mari kita merenungkan siapakah atau apakah yang berotoritas dalam hidup kita. Segala sesuatu yang bukan Kristus harus dilengserkan. Apakah pesta pora makanan menjadi otoritas dalam hidup kita? Olahraga itu baik. Tapi apakah itu berotoritas dalam hidup kita? Kita olahraga sampai tidak punya waktu lagi untuk baca Alkitab. Olahraga, tiap hari olahraga. Sampai tidak ada waktu lagi untuk berdoa. Habis olahraga, capek tidur. Ya kan? Ini olahraga bisa jadi berhala ini. Kenapa? Menomorduakan Tuhan. Ya kan? Satu kali Bapak Pendeta, kami berdoa suka bergurau-bergurau gitu kan. Terus Bapak Pendeta ini, kita lagi di depan TV, terus di TV itu ada binaragawan gitu ya. Wah, ototnya di mana-mana kayak aderai begitu kan. Terus Bapak Pendeta bilang begini, kau suka nggak kalau badan saya kayak gitu katanya. Saya bilang, badanmu kayak begitu? Saya tidak suka, saya bilang. Kenapa? Kan bagus itu otot semua, six pack begitu ya kan. Wah,
udah jalannya udah kayak King Kong. Kan bagus itu. Saya bilang, orang itu kalau sudah badannya kayak begitu, berarti apa? Itu tidak pernah baca Alkitab lagi. Kalau badan udah kayak gitu, berarti kau tidak pernah baca Alkitab lagi. Saya bilang. Ya. Kenapa? Karena untuk membangun otot yang seperti itu, kan tidak olahraganya bukan 1-2 jam, ya kan? Iya. Nah, dia harus perhatikan makannya juga. Akhirnya semuanya itu menguasai, ya, berotoritas dalam hidup, ya kan? Keterlibatan dengan kuasa gelap. Nah, ini harus hati-hati ini ya. Orang Kristen juga banyak yang masih main-main buku nih, main-main setan ini, ya kan? Kalau orang Kristen itu dia masih bisa kerasukan itu, ya itu berarti apa? Dia itu Kristen, itu Tuhan tidak berotoritas dalam hidupnya. Dia itu lebih dekat dengan dunia, bukan dekat dengan Tuhan. Baca-baca baca-baca ramalan bintang dan segala macam, ya, praktek-praktek perdukunan, ya, tahayul, filsafat dunia, ya kan? Masih pergi ke orang pintar lagi. Orang berdukun kok dibilang orang pintar. Orang pintar tuh orang yang di sekolah, itu pintar itu, ya kan? Belajar dia. Gitu. Ya. Hati-hati saudara ya, jangan main-main ya. Jangan biarkan setan yang berotoritas dalam hidup kita. Segala kepahitan, kekhawatiran, roh penolakan, ya, kebencian, dendam, amarah, kekhawatiran, ya. Jangan itu jadi berotoritas dalam hidup kita. Ya. Jangan itu menjadi Herodes dan imam kepala ahli Taurat di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang bukan Kristus harus dilengserkan. Jangan berdoa kepada patung, jangan menyembah patung, jangan bicara-bicara di kubur. Kubur itu tidak ada siapa-siapa. Ya. Kita pergi ke kubur untuk berziarah itu karena kita mengenang hidup kekasih kita ini. Kekasih kita yang sudah meninggalkan kita, dia sudah tidak ada di situ. Dia sudah dengan Tuhan. Tetapi kenapa kita pergi ke kubur? Kita bersihkan kuburnya. Karena apa? Karena kita mau mengenang dia. Kita mau mengenang hidupnya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas hidupnya, atas berkatnya yang dia berikan kepada kita selama hidupnya. Bahwa dia adalah bagian dalam hidup kita. Kita sebagai anak, kita berziarah kepada makam orang tua kita karena kita mau mengingat kita lahir dari orang tua kita ini. Dan satu saat Tuhan akan membangkitkan mereka dan kita akan bertemu lagi dengan mereka muka dengan muka. Tapi kita tidak bicara dengan mereka di situ. Mereka tidak ada. Kita tidak minta doa supaya mereka menolong kita. Ya, dalam permasalahan-permasalahan kehidupan, tidak. Berdoa minta tolong kepada Tuhan. Zaman sebelum pandemi ini, anak-anak sekolah itu kan banyak sekali yang stres dengan ujian akhir nasional itu kan. Kalau saudara masih ingat tuh, banyak anak-anak itu yang pergi ke kubur, berdoa sama kakek neneknya, tolong saya mau ujian nasional dan sebagainya, seperti itu. Banyak yang stres. Ya. Kita anak Tuhan tidak seperti itu. Perhatikan, evaluasi hidup kita Bapak Ibu. Apakah yang berotoritas dalam hidup kita? Segala sesuatu yang bukan Kristus harus dilengserkan. Tidak boleh ada tempatnya dalam hidup kita, titik. Ya. Sebagai penutup Bapak Ibu. Pada tanggal 6 Januari kemarin, gereja memperingati hari dan permulaan masa Epifani. Ya, kita sudah melalui masa Raya Natal, masa Advent, dan gereja menurut penanggalan gereja itu mulai 6 Januari dan beberapa minggu ke depan kita memasuki masa Epifani. Epifani
atau disebut juga Hari Raya Penampakan atau Pesta Tiga Raja, diperingati sebagai hari di mana para Majus bertemu dengan Kristus. Jadi para Majus itu bertemu dengan Kristus, dengan bayi Yesus, itu bukan di kandang ya, tapi di rumah. Ini sudah 12 hari setelah Natal. Bayi Yesus tidak di kandang lagi, tapi Yusuf, Maria, dan bayi Yesus sudah di rumah. Dan para Majusi itu bertemu. Jadi para pakar sejarah memperkirakan pertemuan itu terjadi pada tanggal 6 Januari. Ini adalah hari di mana Kristus berjumpa dengan bangsa bukan Yahudi. Ya. Dengan demikian, Epifani adalah permulaan atau dirayakan sebagai masa raya di mana Tuhan menampakkan diri kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Artinya apa? Keselamatan adalah bagi semua umat manusia. Kristus datang untuk semua umat manusia. Dan di dalam masa raya Epifani ini, perjumpaan dengan Kristus itu menghasilkan penyembahan. Bahwa bangsa Yahudi menyembah Tuhan, menyembah Sang Juru Selamat, dan bangsa bukan Yahudi menyembah Kristus, Sang Juru Selamat, dan mengakui bahwa Dia adalah Raja, Dialah yang terutama, bukan segala sesuatu yang lain. Ya. Firman Tuhan Bapak Ibu dalam Wahyu 14 ayat 7, takutlah akan Elohim dan berilah kemuliaan kepadanya. Karena waktu penghakimannya telah tiba dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan sumber-sumber air. Masa Epifania ini mengatakan kepada kita, kita harus menyembah Yesus. Wahyu 21 ayat 8. Namun bagi yang pengecut, juga bagi yang tidak percaya dan yang merusak, dan bagi para pembunuh, bagi para pezina, bagi para penyihir, bagi para penyembah berhala, dan bagi semua orang yang berdusta, bagian mereka ada dalam lautan yang dinyalakan oleh api dan belerang, yang adalah kematian kedua. Firman Tuhan jelas. Kita harus hanya menyembah Yesus. Ya. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu ini untuk mengakhiri perenungan kita. Dan sebagai doa kita di hadapan Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang terutama di dalam hidupku. Engkaulah yang ditinggikan di dalam hidupku. Aku mau hidup untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan hukum-hukum-Mu, meninggikan firman-Mu di dalam hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu, yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang ini memuliakan nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya.
Mari kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dengan ini Tuhan, kami mau menyatakan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengutamakan Engkau senantiasa. Kami mau menomorsatukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau meninggikan Engkau dan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mencintai-Mu Tuhan. Hari demi hari, sepanjang tahun ini, tahun baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang sudah kami jalani 9 hari ini Tuhan, sampai akhir tahun ini, di sepanjang hidup kami mau mencintai Tuhan lebih dan lebih, semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mencari Tuhan, semakin mengusahakan supaya persekutuan kami dengan Tuhan lebih erat lagi hari demi hari. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan di dalam kehidupan, keluarga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati. Yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kiranya Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan. Yang masih bergumul untuk di dalam doa, ada pokok-pokok doa yang mereka naikkan di hadapan Tuhan, pergumulan hati, pergumulan keluarga. Tuhan kiranya Engkau memberikan solusi, Engkau memberikan jawaban, bersegeralah Tuhan menjawab doa-doa daripada anak-anak-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami sukacita mengikuti Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, berikan perlindungan, keluar masuk mereka Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dilahirkan, kami dibesarkan, kami boleh menikmati negeri ini. Kami mengucap syukur, Tuhan baik. Kami berterima kasih Tuhan memberikan kepada kami pemerintah yang baik, yang mencurahkan usaha, tenaga untuk memulihkan negara kami dari keterpurukan, membangkitkan bangsa kami supaya bangsa kami menjadi lebih maju. Kami mengucap syukur untuk pemerintah kami yang berusaha untuk menerapkan damai sejahtera dan keamanan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami memberkati pemerintah kami, pejabat-pejabat kami berkati di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berkati bangsa kami supaya semakin lebih mengenal Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja-Mu yang ada di Indonesia ini. Tuhan, pakai gereja-Mu untuk menyuarakan suara-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Pakai anak-anak-Mu untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini. Jangan kami menjadi dunia ini, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan. Bintang-bintang yang bersinar, yang memerintah bersama Tuhan. Bersafaat bagi bangsa dan negara kami ini. Supaya Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa di dalam surga kami. Sungguh mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Sempurnakanlah doa kami Tuhan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Marilah kita berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang
Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Nafiri Rohani nomor 288. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Dengan pujian ini, kita mau mengakui kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan, kekuatan dan penghiburan di dalam hidup kita datang dari Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu kiranya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia, Dia juga yang akan melaksanakannya. Pujilah Halik semesta. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saat teduh bagi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu.